Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Tanaman beluntas adalah salah satu contohnya. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Keong sawah atau tutut salah satunya. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Secara umum, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan diantaranya sebagai penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Yang ketiga, sebagai penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kop. Yang keempat, hewan bermanfaat sebagai penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Yang kelima, sebagai penghasil tenaga. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Secara umum, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan diantaranya: yang pertama, sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan bijinya. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, sebagai bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Yang keempat, sebagai bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat. Contohnya jahe untuk mengobati batuk, dan daun kumis kucing untuk mengobati ginjal. Yang kelima, sebagai bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Contohnya, getah karet digunakan untuk pembuatan ban, dan buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Yang keenam, sebagai bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna, misalnya sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning, dan masih banyak lagi tanaman lain yang digunakan sebagai pewarna. Yang ketujuh, untuk menjaga kualitas air. Contohnya, tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Coba sekarang kamu pilih salah satu jenis tanaman dan juga hewan, kemudian amatilah habitatnya dan tulis manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi kehidupan manusia ke dalam tabel berikut. Kemudian, kalian tuliskan informasi yang kalian tulis pada tabel tersebut dalam bentuk tulisan atau bacaan.
Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun memiliki kewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Coba kalian amati kedua gambar berikut. Kedua gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban agar tujuan bisa tercapai. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu bekerja keras mencapai tujuan. Segala halangan dan kesulitan dapat teratasi dengan adanya persatuan yang erat dan kuat. Coba sekarang kamu jawab beberapa pertanyaan berikut. Baiklah anak-anakku, untuk materi kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.